warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait Undang-Undang Majapahit. Menurut kami, di sini terdapat 4 pasal kontroversial. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya Getza Zahira dengan NIM 13123.006. Selanjutnya, rekan kelompok saya yang pertama yaitu ada Raifa Kamoranesi dengan NIM 1312332, yang kedua yaitu Cahaya Dewi Artanti dengan NIM 13123.067. Yang selanjutnya itu ada Tiara Eka dengan NIM 13123.083. Yang terakhir yaitu ada Anastasia Tiffany dengan NIM 13123.066. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raifa Kamoranesi. Di sini saya ingin membahas tentang pasal 55 yang menurut saya sangat kontroversial. Pasal 55 berbunyi, jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati. Anak istrinya, miliknya, dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba atau kaula laki-laki dan perempuan, hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Nah, di sini yang ingin saya bahas itu berdasarkan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, dalam pasal 55 PUU Majapahit, hukuman mati untuk kasus pencurian ini dianggap terlalu kejam dan tidak sebanding dengan tindakan pidana yang dilakukan. Pencurian sering dilatar belakangi oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakadilan sosial. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, hukuman mati justru menghilangkan nyawa seseorang tanpa kesempatan untuk memperbaiki diri. Pasal ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga keluarga yang tidak terlibat dalam kejahatan. Pengambil alihan istri, anak, milik, dan tanah oleh raja yang merupakan bentuk hukuman kolektif yang tidak adil. Hukum yang baik seharusnya memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hukuman mati serta perampasan hak keluarga justru menghilangkan kemungkinan hidup sosial dan tidak menyelesaikan masalah kriminalitas secara berkelanjutan. Pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya Dewi Artanti. Pasal yang kita soroti selanjutnya adalah pasal 188 yang berbunyi, jika setelah lama kawin dan dari perkawinan itu lahirlah anak, maka bapak yang berhak atas anak itu, ibunya tidak mempunyai hak atas anaknya. Jika anak itu dikawinkan oleh ibunya tanpa perintah ayahnya, maka ayahnya berhak menceraikan anak perempuan itu kalau menantu itu kurang disukai. Ibunya harus mengembalikan tukon kepada pemuda yang ditolak oleh ayahnya. Hal ini mengesampingkan kesetaraan gender dan ketidakadilan dalam pembatalan perkawinan. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diakui secara luas dalam hukum modern dan norma sosial. Seorang ibu seharusnya memiliki peran yang sama pentingnya dalam membesarkan dan merawat anaknya, sama seperti hak ayah. Jika dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 20, pasal 27 ayat 1, di mana pasal ini itu mengutamakan persamaan kedudukan di hadapan hukum yang bertentangan dengan diskriminasi hak antara ayah dan ibu yang seharusnya mempunyai hak sama atas mengasuh anak. Selanjutnya, memberikan hak mutlak kepada ayah untuk menceraikan anak perempuannya tanpa mempertimbangkan persetujuan dari sang anak adalah alasan yang tidak sah dan tidak adil.
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, di mana perkawinan seharusnya didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Pasal selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Eka. Pada pasal 200, yaitu yang berbunyi, barang siapa pergi ke tempat tidur perempuan yang telah bersuami dengan maksud menidurnya, dendanya 2 laksa. Dan jika perempuan itu meloloskan diri dari pelukannya, denda itu diserahkan kepada suami sebagai penebus hidupnya. Jika dia berhasil menidurinya, dikenakan pidana mati oleh sang suami. Kami kontra dengan pasal ini karena mengapa sang suami saja yang berhak untuk menghukum mati si pelaku? Karena akan lebih baik jika perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan saja dan hakimlah yang memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan bisa saja kejadian ini tersebut sudah direncanakan oleh suami dan istri untuk memperoleh suatu keuntungan atau adanya dendam pribadi. Jadi, menurut kami terlalu berat dan kejam untuk memvonis adanya hukuman mati dan tidak adanya hak asasi manusia untuk hidup. Dan untuk hak untuk hidup dijamin pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Tiffany. Baik, di sini saya akan menyampaikan ketidaksetujuan saya mengenai pasal 207 ini. Di pasal 207 mengatakan bahwa barang siapa memegang seorang gadis, kemudian gadis itu berteriak menangis, sedangkan banyak orang yang mengetahuinya, buatlah orang-orang itu saksi sebagai tanda bukti. Orang yang memegang itu kenakanlah pidana mati oleh raja yang berkuasa. Sedangkan apabila kita melihat pada pasal 205, mengatakan bahwa barang siapa menegur seorang gadis, mengajak lari, berkata manis, kemudian mengajak ke tempat sepi, ia adalah bandot. Jika ada orang yang demikian, harap dikenakan denda 4 kali oleh raja yang berkuasa. Menurut saya, sudah tepatlah di pasal 205, orang yang memiliki unsur kesengajaan dihukum dengan hukuman yang setimpal, yakni denda 4 kali oleh raja yang berkuasa. Kita lihat pada pasal 205 ini, sudah jelas bahwa di dalam pasal tersebut memiliki unsur kesengajaan. Namun, dalam pasal 207, belum tentu ada unsur kesengajaan. Namun, di dalam pasal 207 itu, dikatakan bahwa apabila ada orang yang memegang itu, maka kenakanlah pidana mati oleh raja yang berkuasa. Saya menyoroti dalam asas praduga tak bersalah, yakni yang merupakan salah satu prinsip hukum yang fundamental dalam sistem peradilan pidana, menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Maka dari itu, berdasarkan asas praduga tak bersalah ini, seharusnya tidak hanya karena seorang gadis yang teriak menangis, maka langsunglah orang tersebut dipidana mati, namun seharusnya ada pengadilan yang mengadili perkara tersebut dan memberikan hukuman yang setimpal dan sebenar-benarnya. Dilihat lagi bahwasanya pidana mati itu sangat tidak relevan di kehidupan kita saat ini karena sangat-sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil yang kami diskusikan terkait Undang-Undang Majapahit. Selebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan saat kami menyampaikan.